Tinggal di perkotaan, hidup dalam tuntutan pekerjaan yang selalu berubah-ubah, kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri. Tetapi sebenarnya hal ini juga yang mengingatkan saya kembali bahwa kita hidup dalam sebuah era di mana perubahan terjadi begitu cepat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita beradaptasi dalam era yang berubah dan berjalan begitu cepat ini? Kata Thomas L. Friedman dalam sebuah buku bestseller Thank You for Being Late, ada 3 pendorong utama yang membuat dunia sekarang berubah begitu cepat. Yang pertama, perkembangan teknologi. Moore, seorang co-founder di semiconductor chip di Intel, mengatakan bahwa setiap tahunnya kemampuan manusia untuk menanamkan transistor di dalam integrated circuit itu akan berlipat ganda setiap tahun. Sehingga kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi chip itu bertambah secara eksponensial. Jadi cepat banget. Di mana-mana kita lihat perkembangan teknologi yang paling gampang, misalnya handphone, itu udah nggak karu-karuan. Setiap sebentar keluar versi baru, setiap sebentar keluaran baru, dan penetrasinya masuk sampai hampir ke semua kalangan. Sehingga teknologi menyasar hampir semua orang. Perkembangan teknologi yang cepat banget ini juga mendukung arus informasi yang begitu dahsyat. Sehingga kita hidup dalam dunia yang bergerak begitu cepat, saking cepatnya arus informasi. Hal kedua, yang menurut Thomas L. Friedman menjadi salah satu pendorong akselerasi yang begitu cepat pada era sekarang, globalisasi. Dunia yang sekarang adalah dunia yang saling interconnected satu sama lainnya. Apa yang terjadi di belahan dunia satu, itu juga mempengaruhi apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Kita hidup dalam dunia yang saling terkoneksi dan multikultur. Contoh paling simpel, kita lihat tetangga kita Singapura. Di Singapura, itu begitu nyata bagaimana orang-orang hidup dalam multikultur diversity. Hampir semua kebangsaan ada di sana. Termasuk juga ciri yang sama, sekarang bisa kita lihat di Jakarta misalnya. Globalisasi membuat kita semua saling terkoneksi satu sama lainnya, dan apa yang terjadi di satu belahan dunia akan mempengaruhi belahan dunia lainnya. Ya, contoh paling sederhana adalah dari Cina menyebar ke seluruh dunia terjadi pandemi. Atau contoh beberapa waktu lalu terjadi kapal mangkrak di terusan Suez Mesir, kemudian efeknya mempengaruhi penyebaran logistik hampir ke semua negara. Faktor pendorong terakhir adalah alam. Pemanasan global salah satu contohnya, atau contoh lain adalah sumber daya, ketersediaan sumber daya mempengaruhi migrasi orang-orang. Orang-orang cenderung migrasi ke tempat yang menjanjikan sumber daya yang lebih baik. Mengharapkan dunia untuk berputar lebih lambat, mengharapkan dunia untuk menurunkan sedikit percepatannya adalah ilusi, kata Thomas L. Friedman. Kita tidak bisa menghentikan laju teknologi, dan memang benar sih sepertinya kita tidak akan bisa menghentikan laju globalisasi. Yang kita harus lakukan adalah menyiapkan bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dalam situasi seperti ini. Yang pertama, mau tidak mau kita harus expanding your range. Kita harus meluaskan wawasan, menambah skill-skill dan pengetahuan baru. Dalam era yang bergulir sangat cepat ini, tidak ada satu ilmu yang superior. Kita tidak boleh mengira bahwa knowledge atau keilmuan yang kita miliki adalah segala-galanya. Karena kita harus meluaskan dan melebarkan pandangan untuk mempelajari hal-hal lain yang di luar scope yang kita miliki. Kemudian harus belajar untuk menjadi sedikit generalis. Dikatakan dalam bukunya Thomas L. Friedman, menjadi seorang yang tekun dan telaten itu bagus, itu oke. Cuman permasalahannya adalah seringkali kita tidak mengetahui apakah hal yang kita kerjakan pada kali pertama itu adalah hal-hal yang benar-benar secara nature cocok dengan kita. Lalu kita menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak cocok dengan kita. Ini adalah paradoks atau isu dalam bahasan ketekunan, trouble with too much greed.
Jadi tidak apa-apa sekali-sekali mencoba melakukan hal-hal yang baru untuk menemukan sebenarnya apa yang betul-betul cocok dengan diri kita. Kemudian merenung ke dalam. Judul buku Thank You for Being Late ini ditulis oleh Thomas L. Friedman karena terinspirasi dari jenak-jenak di mana dia punya kesempatan merenung ke dalam, punya kesempatan kontemplasi saat dia sedang ngobrol sama klien yang kebetulan kliennya itu telat. Atau kebetulan rekan kerjanya telat. Di saat telat dan nunggu meeting itu, disitulah dia mendapatkan momen-momen untuk rileks sejenak, kontemplasi, dan merenungi kehidupannya yang berjalan begitu cepat. Maka itu judul bukunya dia beri nama Thank You for Being Late. Terima kasih untuk sudah memberikan saya waktu merenung ke dalam, karena orang-orang tersebut telat. Merenung ke dalam ini penting untuk kita mendapatkan hikmah dan menjadi lebih mengenali diri kita sendiri dalam roda kehidupan yang berputar semakin cepat dan semakin cepat ini. Terima kasih sudah memantau sampai akhir. Jika menarik silakan subscribe. Kita akan bahas tema-tema family dan spirituality di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.